Oke, what's up guys? Kembali lagi dengan saya Adi di channel Majesty Production. Kali ini kita sedang di perjalanan. Kita mau menuju ke salah satu tempat bersama seorang bintang tamu yang tampan, idolanya para ciwi-ciwi, juga dikenal dengan kata-kata motivasinya gitu. Jadi sekarang saya pakai baju putih-putih nih. Itu artinya kita suci guys. Kita suci sekarang. Jadi kita harus menyesuaikan kepada bintang tamu kita, juga orangnya pakaian putih-putih biasanya. Oke, buat kalian yang penasaran, ikuti terus perjalanan kita. Sekarang kita berangkat. Ya, ini dia udah datang. Jero Dasaran Alit. Inggih, Om Swastiastu. Om Swastiastu. Ayo Jero. Inggih. Ya, sekarang kita bersama Jero akan berangkat. Mana kita, Jero? Mungkin kita akan menuju ke Pura Pekandungan Tanah Lot. Ya, kita ngobrol-ngobrol di sana. Oke. Pokoknya terus ikuti kita, oke? Kali ini kita sudah bersama Jero Dasaran Alit. Kita ngobrol-ngobrol di Pura Pekandungan. Oke, Swastiastu, Jero. Om Swastiastu. Tuh. Kita kan kenal sama Jero, terutama teman-teman sering melihat Jero di media sosial kan? Ya. Ya, dengan nama Jero Dasaran Alit. Mungkin yang boleh tahu nggak nama aslinya Jero siapa? Nggih, nama asli Tiang, nama asli, nama kelahiran, Nggih. itu namanya Kadek Dwi Arnate. Oh, Kadek Dwi Arnate. Ya. Usianya Jero sekarang nih berapa Jero? Saat ini Tiang tahun ini berada di usia 19 tahun. Berarti masih sekolah ya Jero? Masih sekolah. Sekolah kelas 3 Tiang kelas 3 SMA. SMA. Ya. Jadi selama Jero sekolah niki ada kendala nggak? Maksudnya dalam mengatur waktu sebagai Jero berprofesi sebagai Jero Dasaran gitu. Untuk sementara waktu ini, apa yang saya lakukan dalam kegiatan saya di sekolah dan juga antara kegiatan saya menekuni bidang spiritual, selama ini tidak ada masalah. Nggak ada masalah. Bisa saja untuk mengatur waktu, antara membagi waktu di mana waktu kita sekolah, di mana waktu kita untuk menjadi seorang pelayan masyarakat, menekuni bidang spiritual, selama ini tidak ada masalah. Nggak ada masalah Iya, berarti ya Jero. benar. Berarti semuanya bisa diatur gitu Bisa ya. diatur. Jero sendiri punya hobi nggak? Kalau saya sendiri, menjadi seorang penekun spiritual, selain itu juga memiliki sebuah hobi yang memang melestarikan salah satu budaya kita, yaitu salah satunya di seni suara, Oh, seni suara. yaitu geguritan, mesanti, mewirame, mesloka. Itulah hobi Hobinya, saya. wih. Iya. Mantap. Berarti hobinya Jero ini juga melestarikan seni budaya Bali Iya, ya. benar. Bagus. Jarang sekarang soalnya kita lihat anak-anak muda zaman sekarang ini, terutama di Bali, hampir nggak tahu kayak baca sloka, Iya. mau geguritan gitu, hampir nggak tahu ya Jero. Iya, Ya? benar-benar. Makanya ini yang perlu kita pahami bersama. Ketika ada anak muda atau generasi kita yang belum tahu, itu pada dasarnya ia tidak mau belajar. Ya, Tapi benar. kalau dia mau memahami, mau belajar, mau mengetahui apa sebenarnya yang dimaksud tentang seni budaya kita, salah satunya seni suara, geguritan, sekar alit, mesanti, mewirame, masloka. Nah, ini kalau kita mau untuk mempelajari, pasti kita akan mampu untuk memahami atau menguasai itu. Kalau bukan kita, siapa lagi? Iya, Jadi kalau intinya kalau kita mau belajar pasti bisa Jero. Ya? pasti bisa. Mungkin buat kalian yang mau belajar bisa langsung sama Jero Dasaran Alit. Siap Bu Jero? Siap. Siap. Sekarang kita mau gini nih, menjawab pertanyaan. Biasanya sih pasti cewek-cewek punya pertanyaan gini, cuma nggak ada yang menyampaikan. Iya, benar Sekarang sekali. kalau boleh tahu statusnya Jero ini gimana nih? Untuk saat ini status masih single. Single, jomblo berarti. Jomblo bukan karena tidak laku, Heeh. tetapi jomblo karena masih terbelenggu untuk menjalani hidup sendiri tanpa adanya batas dari orang lain agar bisa bebas menjalani sebuah kehidupan di dunia ini. Mantap. Iya. Buat kalian cewek-cewek yang yang penasaran, sekarang udah dijawab sama Jeronya gitu. Mengenai aktivitas Jero, aktivitas Jero niki apa aja sebenarnya? Aktivitas yang saya lakukan selama ini yang pertama adalah bersekolah di salah satu sekolah SMA negeri yang ada di Kabupaten Tabanan.
Nah, selain itu tiang juga menjadi penekun spiritual, yaitu menjadi seorang dasaran atau yang di media sering dikenal sebutan dengan dasaran alit. Dasaran alit. Nah, Nggih. inilah kegiatannya adalah membantu masyarakat dengan cara kita membantu dalam segi spiritual, menjalani sebuah jalinan spiritual, salah satunya mengobati Pengobatan. orang yang sakit, menjalani sebuah usada suci Hindu. Yang kedua adalah metuun, yang ketiga adalah nedunang baos. Nedunang baos niki kalau wenten keberbekan atau ada masalah di lingkungan kita atau di rumah tangga kita atau di rumah kita sendiri atau pada diri kita pribadi, maka bisa ditanyakan. Oke, betul. Itulah kegiatan tiang sehari-hari. Selain itu juga tiang selaku motivator yang memberikan sebuah motivasi dan wejangan kehidupan kepada seluruh masyarakat, elemen-elemen masyarakat dimanapun berada, umat sedharma dimanapun berada, begitu pula para generasi muda khususnya. Luar biasa sekali jeronya niki. Jadi mumpung tadi jero bilang dasaran kan nyata. Tiang niki terutama dan banyak sih orang yang agak gimana ya, maksudnya awam Iya. mengenai apa itu dasaran, balian dan mangku gitu. Apa itu sama atau ada tugasnya masing-masing gitu Jero? Dalam ajaran Tuhan, dalam konsep pembelajaran agama Hindu, Tuhan menganggap kita semua sama. Sama, benar. Tuhan menganggap kita semua adalah sesuatu yang memang disamakan oleh beliau, tidak ada sebuah perbedaan di antara kita. Jadi dalam intinya, di dalam status kehidupan kita banyak status yang memang dikenal, kalau orang Bali bilang dikenal dengan adanya soroh tertentu. Nah, wangse-wangse tertentu atau soroh-soroh tertentu ini hanya berlaku bagi kalangan masyarakat dan kalangan manusia biasa. Tetapi di kalangan Tuhan kita semua sama. Sama, benar. Tetapi mengenai tentang pertanyaan tadi, apa itu dasaran, apa itu balian, dan apa itu pemangku. Jadi yang pertama, pada dasarnya kita semua sama, tetapi jalan kita berbeda. Salah satunya tugas kita berbeda, dan ada cara-cara tersendiri yang membuat kita berbeda. Mengenai tentang jero dasaran dan juga balian, ini sebenarnya di masyarakat sering adanya salah kaprah. Benar-benar. Di dalam masyarakat, artinya banyak masyarakat di sekitar kita mengatakan bahwa jero dasaran dan balian itu sama. Padahal pada dasarnya itu berbeda. Beda. Karena dasaran itu sendiri jarang dikenal oleh masyarakat secara luas. Karena kata dasaran itu ada di sesuatu wilayah-wilayah tertentu saja dikenalnya. Salah satunya ya di Tabanan ini. Nah, jadi kalau kita berbicara masalah dasaran dan balian, kalau berbicara masalah dasaran khusus mendalami bidang usade, bidang spiritual, yaitu metetamban, usade, metuun, nunas baos, dan segala macam. Inilah tugas dasaran. Tapi kalau tugas balian, khusus dia juga bisa nambanin atau dia juga bisa mengobati, tetapi dia juga bisa menyakiti. Ibaratnya seperti ini. Balian itu ketika dia ngiring menjadi seorang balian, maka balian ini akan melaksanakan sebuah kegiatan spiritualnya, yaitu mencari orang-orang tertentu yang sedang mengalami musibah. Maka di sanalah dia datang dari mimpi bahwa kamu harus datang ke orang ini, alamatnya di sini. Maka secara tidak langsung orang itu akan datang ke rumahnya. Ibaratnya dia itu mencari lewat mimpi. Jadi dia bisa mengobati, tetapi dia juga bisa menyakiti. Gitu, itu artinya ya ibaratnya seperti sebuah mata pisau yang menjadi dua. Ibaratnya bisa untuk apa saja. Ibaratnya bisa untuk menyakiti dan bisa juga untuk mengobati. Untuk membantu sesama. Tapi kalau jero dasaran khusus dia dalam bidang pengobatan saja. Dan juga khusus dalam bidang spiritual, metuun, nedunang baos, keberbekan, masalah yang terjadi di lingkungan atau masyarakat atau pada diri setiap manusia, maka itulah tugas sebagai seorang dasaran. Dasaran itu dalam artian dasar itu yang memang kebenaran. Kebenaran ini adalah seorang dasaran yang memang benar-benar hanya bisa membantu, tetapi tidak bisa menyakiti. Inilah sebenarnya Tiang juga baru tahu sih sebenarnya. Dari dulu Tiang mikir dasaran itu cuma metun, nunas baos gitu. Yang nggak tahu bahwa dasaran itu juga bisa dalam bidang pengobatan gitu. Baru tahu sih sebenarnya sekarang.
Yang kira kalau pengobatan itu tugasnya balian. Tapi ternyata balian juga bisa. Iya, dalam Apa? dalam apa namanya yang Tiang sampaikan tadi, balian itu bisa mengobati. Memang Ah, tugasnya mengobati, mengobati. tetapi dia juga bisa menyakiti. Menyakiti, Nah, itu perbedaannya. Tapi kalau juru dasaran, selain juga metun dan nendang baos, beliau itu seorang dasaran juga mampu untuk mengobati, mampu untuk menendang baos, Terus, apa yang menjadi polemik di masyarakat, yang ada pada diri manusia, yang menjadi masalah, maka dia bisa untuk menyelesaikan itu, memberikan sebuah solusi. iya, Inilah dasaran, Mm. gitu. Itu intinya, dan juga itulah perbedaan antara dasaran dan balian. Oke. Jadi kalau mengenai yang ketiga adalah mangku. Mangku ya. Kalau mangku ini identik dengan sesana sang sangkul putih atau sesana sang eka jati yang sudah dalam tahapan proses meeka jati, dalam tahapan proses diupacarai Disucikan di bawah gitu. dari Dwi Jati. Oh. Jadi adanya sulingih kan di Dwi Jati. Yes. Itu sulingih atau seorang wiku. Tetapi kalau membicarakan masalah pemangku, di bawah dari sulingih itu sendiri yang melaksanakan upacara melalui sebuah upacara penyucian diri yang disebut dengan eka jati. Eko jati. Dan seorang pemangku ini banyak jenisnya. Ada pemangku yang ngatur ngayah di salah satu pura tertentu, atau ada pemangku yang ngayah di pemerajaan, ada yang ngatur ngayah di pura dadia atau kawitan-kawitan yang iya, ada. iya, iya. Inilah dasarnya menjadi seorang mangku, yaitu untuk memimpin suatu prosesi persembahyangan atau upacara yang ada di Bali itu sendiri dan juga di Nusantara. Jadi kalau misalkan pemangku itu ada nggak sih pemangku yang juga bisa melakukan pengobatan gitu? Oh, ada. Ada. Ada juga, tetapi sebenarnya ketika menjadi seorang pemangku itu sama saja. Kalau kita samakan, ibaratnya kalau memang mangku mungkin bisa memiliki sebuah kelebihan tersendiri untuk mengobati seseorang, maka mangku itu ya bisa mengobati Bisa. seseorang. Tetapi kalau mangku itu tidak bisa mengobati, ya khusus berada di posisi mangku saja. Tetapi banyak saat ini mangku yang artinya sekaligus dia Menjalankan. berfungsi atau menjalankan untuk mengobati Pengobatan. orang sakit, metuun juga. Nah, jadi mungkin saja diberikan sebuah anugerah yang lebih Lebih gitu oleh ya. ide Sang Hyang Widi Iya. atau susunan atau ide Betara yang beliau sungsung. Gitu. Jadi gini, saya rasa banyak juga yang belum tahu ini Ya. mengenai sejarah Jero Dasaran Alit. Ya. Semenjak kapan Jero Dasaran Alit ini menjadi dasaran gitu? Dan kisahnya gimana gitu? Mengenai tentang kisah perjalanan saya menekuni sebuah bidang atau perjalanan spiritual di Bali, tentu saja tidak terlepas dari adanya perjalanan-perjalanan yang memang diidentikan dengan perjalanan buruk juga, perjalanan kelam juga, adanya sebuah musibah, adanya sebuah rintangan yang berliku-liku dalam setiap menjalani kehidupan. Jadi saya ini adalah anak sederhana dari keluarga yang sederhana, tapi perlu kita sadari bersama, di balik kesederhanaan keluarga saya tidak pernah meminta-minta. Ya. Jadi di sini saya terlahir dalam keluarga yang sederhana, menjadi seorang anak. Saya dulu merantau di negara. Oh, sempat merantau Ya, gitu, sempat kan? merantau di negara, orang tua saya terlahir di sana. Setelah saya TK di sana, saya mulai sakit. Oh, sempat sakit. Mulai mengalami sebuah musibah yang bertubi-tubi. Orang tua saya bangkrut dari usahanya, dan seketika itu karena adanya sakit yang terus artinya membelenggu di dalam diri saya, sempat juga saya sakit tidak bisa berjalan, sempat juga saya sakit seperti kena sempengot atau kita biasa melihat seperti orang stroke. Kalau orang stroke biasanya bibirnya itu ya miring gitu ya. tidak bisa berbicara normal. Jadi itu yang sempat saya jadi rasakan. itu Jero pas waktu mengalami sakit itu waktu TK. Iya, waktu itu saya sudah tidak bisa normal lagi berbicara. Jadi ketika itu berlalu, karena sudah orang tua juga bangkrut dari usaha berdagang, jadi akhirnya kembali pulang ke Tabanan, ke desa Padak Gede. Setelah saya kembali pulang, maka mulailah berobat ke non medis, dan juga begitu pula berobat di dunia medis juga. Ketika saya berobat di medis, tidak ada sakit apapun yang terlihat, tidak ada pun yang misalnya
Salah satu contoh, kalau misalnya orang yang sakit pasti ada gejala tersendiri Iya, di dalam iya, tubuh. benar. Tapi di sini tidak terlihat seperti itu. Ibaratnya ya saya normal saja. Nah, ketika sudah menjalani dunia medis tapi terus terlihat normal saja, jadi Tidak ada perubahan. tidak ada perubahan. Lalu sempat juga ke dokter ahli saraf karena takutnya ada saraf yang terganggu. benar. Jadi di dokter saraf itu mengatakan saya normal, tidak Oh, ada nggak saraf, ada- nggak tidak ada ada. gitu juga? Artinya saraf saya itu Masih semuanya normal. normal, tidak ada terganggu. Aneh sih memang ya. Iya. Setelah itu, setelah semua sudah saya lakukan dalam dunia pengobatan medis, lalu saya melanjutkan ke dunia non medis, ibaratnya metambah ke Bali, Iya. ke Jero Dasaran, ke Balian, bahkan sampai keluar daerah, sampai ke Karangasem, ke Sanur, sampai ke Jawa. Tiang niki sudah begitu banyak proses. Sempat sampai ke Jawa juga. Iya, artinya saya berobat dengan orang-orang yang memang siapapun itu yang mampu. Jadi saya minta obat di sana, tetapi tidak ada satupun yang bisa mengobati. Hanya saja satu jawaban beliau, kamu harus ngatur ngayah, yaitu ngiring. Itu aja bahasanya. Itu tiang artikan menjadi bahasa Indonesia. Ya dari sekian, anggap saja sekian, anggap kalau dihitung dari persentase, ya kira-kira 20 Balian, 20 Dasaran yang mengatakan itu adalah tiang kalau mau sembuh ya harus ngiring. Berarti semuanya mengatakan seperti itu. Semua mengatakan seperti itu dengan alasan yang sama. Jadi ketika semua Jero Dasaran atau Balian mengatakan hal yang sama, jadi saya waktu itu masih duduk di kelas 1 SD. Karena kebetulan masih dalam proses jauh dari kata tahu sesuatu, jadi masih kanak-kanak, ya, kan kecil. Tidak mungkin, tidak masuk akal seorang anak kecil yang ngiring di usia yang begitu balita. Jadi ketika itu orang tua saya tidak setuju, akhirnya orang tuanya seperti tidak setuju. Ya, tidak setuju. Akhirnya saya tidak bisa berjalan, sempat lumpuh kaki saya. Karena apa? Karena lumpuh sementara waktu itu. Karena memang dari kecil kaki saya niki seperti tidak bisa berjalan secara normal. Dulu sempat gitu. Setelah itu berobatlah ke sana kemari juga, tidak kunjung sembuh. Begitu pula akhirnya ada pewus Ide Betara atau pewisik dari Ide Betara melalui seseorang yang datang ke warung saya. Ke warung saya pada saat itu saya masih tinggal di warung. Negara apa di? Enggak, udah di Tabanan, sudah di Pandak. Jadi ketika itu datang orang gila datang, saya ingat sekali pada waktu itu dia membawa sabun wing. Orang gila itu. Iya, orang gila itu. Dia datang dengan alasan saya akan bisa menyembuhkan orang yang sakit saat ini, yang sedang tidak bisa berjalan, yang sedang saat ini tidak bisa berbicara secara normal. Jadi setelah dipertemukan, kaki saya dibasuh, saya diobati, seketika dia turun dari lantai 2, seketika tanpa sebab atau seketika tanpa saya artinya memandang dia, seketika dia hilang. Oh, dia hilang, tiba-tiba hilang gitu. Seketika artinya entah kemana dia pergi. Setelah saya menanyakan kepada seorang penekun spiritual, maka di sanalah baru terungkap bahwa itu adalah utusan dari leluhur untuk bisa mengobati saya. Nah, jadi sebenarnya saya ini adalah keturunan. Ibaratnya memang ada keturunan ngiring dari dulu. Oh gitu, berarti dari leluhur dulu udah ada yang ibaratnya gitu. Seperti kompiang saya, dari kumpi saya memang sudah menekuni bidang mendasar atau tambahan ini. Nah, jadi ketika semua itu sudah selesai, karena sudah kesana kemari berobat tidak kunjung sembuh, akhirnya orang tua saya memutuskan bahwa sanggup untuk ngatur ngayah ngiring. Ketika orang tua saya sanggup mengatakan itu, seketika saya langsung sembuh dari sakit tanpa obat. Ketika itu sembuh, lalu saya mengobati orang. Saat itu saya belum tahu apa itu obat, bagaimana cara mengobati, saya belum tahu. Akhirnya ketika ada orang berobat, hanya saja saya sentuh orang sakit perut, saya sentuh, ketika itu langsung sembuh. Akhirnya booming, artinya menyebar berita ini. Jadi semakin banyak orang datang, tiang obati sembuh. Lalu seketika juga ada orang yang tidak bisa hamil, tiang obati juga sembuh. Akhirnya berjalan terus berlanjut sampai saat ini. Nah, selain daripada itu, saya waktu ngiring itu pada usia 7 tahun kelas 1 SD sudah ngiring.
tapi dikenal oleh masyarakat itu waktu kelas 2 SD sudah Kelas 2 dikenal, sudah ramai sekali masyarakat yang Setelah datang. Jero memberikan penguatan kepada Iya, orang itu semua iya. tuh langsung Iya, dikenal. dikenal orang banyak. Jadi setelah itu, setelah saya ngiring, saya bertemanlah dengan makhluk yang tidak kasat mata. Ibaratnya saya bertemu dan kenal karena saya bisa melihat hal-hal di dunia nyata Heeh. yang memang orang nyata tidak bisa melihatnya. Lihat ya. Ibaratnya saya bisa melihat hal-hal yang mistis Mm-mm. yang di luar dari orang normal Itu pada secara umumnya. otomatis Jero. Iya, secara otomatis. Pada saat itu saya sekolah melihat ada sesosok orang yang memang tidak bisa dilihat oleh orang-orang secara normal, ya, benar. tapi saya mengira itu ya manusia biasa. Tapi Wujudnya dia tuh wujudnya itu besar, Oh, besar. wujudnya besar, hitam. Jadi ketika itu saya takut lari pulang. Tapi ketika itu sudah lama terjadi, akhirnya saya terbiasa. terbiasa ya. Karena terbiasa akhirnya berteman. Lalu saya di masyarakat itu dikenal sebagai anak yang memang memiliki kelebihan berteman dengan wong gamang atau wong samar. Iya, iya. Nah, ketika saya berteman ini, sebenarnya yang membantu pada saat itu saya mengobati adalah samar ini. Jadi samar ini memberikan obat, memberikan saya bisikan obat, obat yang harus saya racik sendiri yang diberikan oleh orang sakit. Ketika itu orang itu langsung sembuh. Nah, inilah sebenarnya yang belum diketahui oleh masyarakat. Jadi itulah sejarah saya ngiring. Sampai saat ini pun saya masih juga berteman, dan pada akhirnya saya dituntun oleh Ide Sulingge di Abian Base. Saya dituntun di sana, diberikan sebuah wejangan petuah-petuah kehidupan, belajar tentang aksara, sastra agama. Jadi sampai saat ini saya menekuni bidang spiritual sampai dikenal oleh masyarakat secara luas Ya, atau benar. secara umum. Jadi dulu waktu kelas 1 SD kan Jero mulai ngiring. Nggih. Berarti waktu dulu itu Jero belum mendalami pelajaran ke bidang agama itu belum. Belum. Tiang tidak tahu apa-apa dulu. Oh, Seketika ngiring, bahasanya ya harus ngiring. Tapi pada saat itu orang tua saya sempat mengatakan, kenapa sih anak saya harus ngiring sementara ada yang lebih dewasa, sementara ada yang lebih belajar, yang suka belajar ke sana kemari, kenapa tidak dia aja yang ngiring? Tapi jawaban Tuhan itu sangat simpel sekali. Jawaban Ide Betari itu sangat simpel sekali. Salah satunya, tiang nenten jekayun ngererah anak ne melajah. Duaning ipun sampun dua ngudiang bin ngalih kene dua. Jani ane belog alih pangnya yang melajah pang bisa dari dua. Oh iya. Ibaratnya kalau tiang bahasa kan menjadi bahasa Indonesia. Kenapa saya harus mencari orang pintar? Karena apa? Biarkan saja dia karena sudah pintar. Untuk apa saya lagi ajarkan untuk pintar? Karena dia sudah pintar. Karena dia sudah pintar. Inilah saya untuk mencari orang yang bodoh. Siapapun yang bodoh akan saya cari agar saya tuntun, agar saya bisa menuntun dia, agar mau dia belajar. Ketika dia mau belajar, maka jadilah dia orang pintar. Ya, nah, itulah jawaban Tuhan yang sangat simpel sekali. Jadi ketika jawaban itu muncul, orang tua saya tidak bisa menjawab, akhirnya mau tidak mau harus ngiring sampai saat ini. Gitu. Jadi dulu Jero kan bilang karena nggak tahu caranya ngobatin, Jero sentuh sembuh. Kenapa kok bisa Jero memilih jalan untuk nyentuh gitu? Cara pengobatannya kenapa harus nyentuh? Atau kenapa nggak yang lain gitu? Karena saya nggak tahu pada saat itu apa yang harus saya lakukan. Ketika ada orang pasien datang mengatakan perutnya sakit, saya sentuh langsung sembuh. Oh gitu. Saya langsung sentuh ya ketika itu langsung sembuh. Nah, jadi saya kenapa tidak melakukan hal lain? Karena saya tidak tahu, belum tahu. Tetapi ketika sudah berlalu, ketika sudah mengalami sebuah proses, bertemu dengan wong gamang ini atau wong samar ini berteman, lalu inilah yang menuntun saya, memberitahu saya bahwa ketika ada orang sakit, maka ini obatnya, ini obatnya, ini obatnya. Berarti teman-temannya Jero yang tak kasat mata itu kayak memberikan bisikan gitu? Iya, memberikan bisikan. Terus dulu ini unik tuh yang tadi, yang Jero bilang orang gila itu loh. Itu menarik tuh buat saya. Jadi orang gila itu datang ke rumahnya Jero, dia bilang bisa mengobati orang yang sakit. Orang yang saat ini sedang sakit. Oh gitu. Kenapa Jero kok memutuskan mau untuk diobati sama orang gila itu? Karena saya tidak ada pilihan lain. Karena sudah pasrah kemari, gitu sudah lah, pasrah. Karena sudah kesana kemari berobat, ibaratnya sudah kekayaan sudah sangat-sangat memang menurun sekali. Ibaratnya semua harta benda sudah dipertaruhkan untuk
bisa berobat ke sana kemari, tapi nggak tidak ada sembuh-sembuh kunjung juga. sembuh. Heeh. Akhirnya ya saya terpaksa saja untuk eh, berpasrah, ya siapa yang mau mengobati, siapa yang aku bisa mengobati, ya saya biarkan saja. Dan itu pun seketika langsung sembuh. Lalu dalam waktu beberapa hari langsung seketika kaki saya gatel, ketika saya menginjakkan kaki ke tanah, mulai sudah bisa berjalan secara normal. Ibaratnya sudah kembali normal. Jadi setelah diobati oleh orang gila yang tadi itu, udah ada perubahan yang Jero rasakan? Ya sudah ada perubahan, ibaratnya gatel dulu. Hmm. Gatel dulu, setelah saya menginjakkan kaki ke tanah, seketika itu udah terbiasa lagi. Ibaratnya ya mulai, artinya ada apa namanya? Ya ada perubahan bisa berjalan secara normal. Dan begitu pula pada saat Puja Wali di Pura Pekendungan ini, tepat di lokasi ini di Luhur Pekendungan, kebetulan saya di sini ngatur ngayah juga menjadi panjak Ide Betara, pengayah Ide Betara Driki ring Luhur Pekendungan. Jadi dulu pada saat Puja Wali atau Odalan di sini, upacara besar di sini setiap hari raya Kuningan. Jadi pingsan saya seketika. Pas Odalan. Pas Odalan ngatur ngayah langsung seketika pingsan, tidak sadarkan diri. Jadi dibawa ke rumah sakit, dicek di rumah sakit, tapi tidak ada gejala apapun, artinya normal. Setelah itu mulai itulah artinya pingsan terus pingsan, artinya lagi sadar, sebenarnya lagi pingsan. Dalam hari itu. Iya, pokoknya besoknya juga demikian. Gitu? Karena apa? Karena belum sanggup waktu itu juga ngiring. Karena masih dalam proses, belum begitu membuat kamar suci, belum ada. Ibaratnya belum lengkap semuanya. Karena pada saat itu hanya berbicara semata saja, mengatakan bahwa sanggup kalau sembuh gitu. Tapi karena tidak ada tempat suci, tidak dibuatkan kamar suci dulu, akhirnya ya pada saat bertepatan pada Puja Wali Ide Betara langsung pingsan, dan itu terus menerus sifatnya. Akhirnya barulah diupacarai mepejati, mepekeling, matur piuning ke tigang kayangan atau trikayangan desa, ke pura-pura matur piuning, buat kamar suci. Barulah saya bisa menjalani hidup secara normal kembali gitu. Jadi sekarang berarti udah lengkap, media yang harus Jero lengkapi itu sebagai dasaran itu sudah lengkap. Kenapa Jero di Instagram sih terutama saya lihat selalu membuat kata-kata motivasi. Itu apa tuh tujuannya Jero? Ya. Jadi itu di Instagram ada hanya beberapa saja. Itu hanya bersifat biasa-biasa saja. Tetapi yang lebih identik, yang lebih kental, yang syarat akan makna dan arti sebuah kehidupan itu semua saya cantumkan di Facebook pribadi saya. Oh, di Facebook. Iya. Jadi di sana kenapa saya memberikan sebuah wejangan, motivasi kehidupan kepada masyarakat, khususnya anak muda dimanapun berada. Jadi tujuannya bukan hanya keinginan saya untuk hanya semata-mata mencari sebuah ketenaran, tetapi saya menginginkan memotivasi, saling berbagi konsep cerita kepada seluruh elemen masyarakat dimanapun berada, dengan tujuan tiada lain dan tiada bukan adalah untuk menjadikan motivasi agar mereka termotivasi, agar mereka kuat menjalani sebuah rintangan, tantangan kehidupan ini. Semoga apa yang ia jalani adalah supaya mereka mengerti bahwa ini adalah suatu proses pendewasaan untuk menjadikan seseorang atau sifat manusia yang dulunya masih kanak-kanak menjadi manusia yang memang sudah dewasa. Karena saat ini menjadi seorang motivator tidak mesti harus tua, tidak mesti harus memiliki umur yang memang sudah tua. Dan juga tidak menentu untuk menjadi seorang motivator harus menjalani pendidikan, harus memiliki sebuah titel yang mungkin saja tinggi, tetapi saya beritahukan kepada seluruh masyarakat anak muda dan dimanapun berada bahwasanya orang bijaksana itu tidak diukur dari usia. Dari usia, benar. Karena menjadi seorang yang bijaksana itu diukur dari pengalaman, diukur dari cara dia untuk menghadapi masalah. Semakin banyak orang itu menghadapi masalah, maka orang itu akan semakin bijaksana. Karena apa?
Karena ketika kita mau belajar dari buku, karena kita ingin pintar, maka belajarlah dari buku, dari sastra kalau kita ingin pintar. Iya. Tapi kalau kita ingin bijaksana, maka tiada lain belajarlah dari pengalaman kita sendiri. Karena pengalaman itu adalah guru terbesar, guru yang sangat Terbaik. berharga, yang terbaik untuk menjadikan karakter manusia bisa berubah dan menjadikan orang yang tidak tahu menjadi tahu dan menjadikan manusia menjadi lebih dewasa, menjadi bijaksana tentunya. Gitu. Jadi usia itu nggak menentukan seseorang Tidak itu menentukan. bijaksana atau enggaknya ya. Tidak. Gitu ya. Jero Dasaran Alit sekarang kan lagi hits nih di Instagram, lagi hit gitu. Jadi terutama saya lihat kan pas nih postingannya Jero, terutama yang banyak komen tuh cewek-cewek terutama kan. Penggemarnya tuh banyak cewek-cewek gitu. Jadi ada nggak misalkan apa orang DM atau telepon gitu iseng-iseng gitu nanyain Jero itu ada nggak? Iya, banyak sekali. Banyak. Kalau di DM itu banyak sekali DM-an dari teman-teman di media sosial untuk mempertanyakan sesuatu, tetapi Tiang tidak bisa menjawab semuanya. Ya. Tiang tidak bisa menjawab semuanya. Dan juga banyak teman-teman media yang menelpon saya, artinya berbicara langsung lewat telepon. Jadi kalau berbicara langsung lewat telepon, bertanyanya langsung lewat media telepon, jadi Tiang pasti akan angkat, pasti Tiang akan memberikan saran, solusi dan masukan kepada mereka. Tapi kalau DM, karena begitu banyak DM-an, jadi Tiang tidak bisa susah untuk menjawab semuanya begitu. Jadi kalau misalkan di antara teman-teman ada yang mau nanya-nanya gitu ke Jero, bisa langsung datang nggak? Bisa. Atau ada syarat-syarat tertentu gitu ada? Kalau karena saat ini sedang adanya COVID, Ya, benar. adanya sebuah virus, jadi untuk mengantisipasi terjadinya sebuah kerumunan, jadi Tiang sarankan orang yang datang, yang ingin berkunjung nih ke rumah atau ingin menanyakan sesuatu hal, bisa berhubungan lewat telepon dulu untuk menentukan jam dan waktunya supaya tidak nanti berbarengan gitu, ya berbarengan datangnya sehingga terjadilah kerumunan. Iya, gitu. benar. Soalnya kita kan sekarang dilarang lah dulu untuk membuat kerumunan. Benar sekali. Jadi buat kalian yang sempat DM Jero Dasaran Alit nggak dibalas, mungkin langsung aja datang ke Jeronya. Tapi ingat telepon dulu biar Jeronya bisa ngatur. Dan tentunya yang paling penting harus memakai masker, menjaga jarak. Iya. Pakai masker, jaga jarak, cuci tangan. Iya, benar sekali. Oke, jadi mungkin segitu dulu Jero percakapan kita hari ini. Mungkin karena Jero dikenal sebagai motivator muda, itu mungkin ada kata-kata motivasi nggak buat teman-teman? Baik, seluruh umat sedharma dimanapun berada, begitu pula para generasi muda yang saat ini menonton siaran atau channel yang memang saat ini sudah kita rencanakan bersama untuk mampu berbagi sebuah cerita kepada seluruh masyarakat dimanapun berada. Jadi perlu Tiang himbau kepada seluruh masyarakat dimanapun berada agar tidak henti-hentinya kita berdoa memanjatkan puja dan puji syukur kehadapan Ida Sang Yang Widiwasa atau Tuhan Yang Maha Esa. Tujuannya adalah supaya senantiasa diberikan sebuah anugerah dengan apa yang kita inginkan agar mampu tercapai di dalam sebuah kehidupan ini. Dan selanjutnya, ketika kita mengalami sebuah proses di mana kita banyak mengalami sebuah masalah, mengalami sebuah ujian, rintangan, tantangan dalam menjalani sebuah kehidupan, perlu kita sadari bahwa Tuhan melakukan hal tersebut. Tuhan memberikan masalah, memberikan ujian, memberikan godaan, bukan karena Tuhan membenci diri kita, melainkan karena dari sanalah Tuhan ingin memberitahu diri kita bahwa kita dikhususkan untuk mau belajar dari masalah itu, karena dari masalah kalau kita mampu memaknainya ada berjuta berkah yang berlimpah. Intinya adalah jalani, tekuni, dan syukuri. Jalani apa yang sudah saat ini terjadi, tekuni apa yang sudah kau kerjakan saat ini, maka engkau akan mendapatkan sebuah hasil yang nantinya akan harus kau syukuri. Inilah konsep hidup yang harus kita jalani dalam kehidupan ini. Sekian dari saya, Jero Dasaran Alit. Saya ucapkan terima kasih. Dan jangan lupa like, share, subscribe channel ini. Benar Jero? Benar sekali. Oke, segitu aja dulu percakapan saya. Saya tutup dengan Parmo Santi. Om Santi 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 Om.